Selamat. Tes 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih sehat-sehat dan bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adakah di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa saja? Ya, baik. Kalau begitu, Bapak akan absen dulu ya. Silakan diingatkan namanya. Abdullah, Afgan, Aulia, Asyifa. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti sebentar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar nanti insyaallah. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari ini sudah siap belajar? Ya, insyaallah. Allahu akbar. Ya, bagus sekali. Luar biasa hari ini. Ya. Namun sebelum kita belajar, kita lihat dulu kondisi kelas. Apakah masih ada sampah-sampah yang berserakan? Baik. Nah, pertanyaan sebelum kita lanjut, Bapak ingin tanya, siapa yang masih bisa mengulangi pelajaran kita pada pekan lalu? Ya, silakan Bu Fadila. Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Misinya mengajarkan tentang keterwakilan, mengajarkan tentang adanya hari kiamat, dan mengajarkan akhlak dan kesamaan hak. Iya, bagus sekali. Ya, terima kasih. Jadi, pekan lalu kita sudah mempelajari bagaimana misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dan misinya adalah tadi sudah dijelaskan, yaitu mengajarkan untuk bertauhid, mengajarkan persamaan hak, dan mengajarkan akhlakul karimah. Dan misinya ada dan strateginya ada dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Adapun hari ini insya Allah kita akan mempelajari bagaimana misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Medina. Namun yang akan kita pelajari yaitu bagaimana kondisi Medina sebelum Islam dan bagaimana proses hijrahnya Rasulullah SAW ke Medina. Ya, apa pentingnya kita mempelajari kondisi Medina sebelum Islam dan proses hijrahnya Rasulullah SAW ke Medina? Siapa yang tahu? Ya, baik, silakan. Agar kita bisa mengetahui bagaimana kebiasaannya mencintai dengan Iya, baik sekali ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana kondisi Madinah saat sebelum datangnya Islam ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui proses hijrahnya Rasulullah SAW ke
ke Madinah. Ya, jadi kita ingin tahu bagaimana kondisi pada waktu itu, ya, kemudian bagaimana prosesnya Rasulullah itu, kenapa dia berhijrah ke Madinah, ya, maka kita ingin pelajari pada hari ini. Ada tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita bisa menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, ya. Dan sebelumnya Bapak akan tukarkan video, ya. Melalui video ini kalian silakan menyimak. Misalnya sudah ada kelompok. Jadi dalam menulis surat Adik-adik menyimak tadi video yang telah ditukarkan. Ada permasalahan yang sudah dicatat tadi, maka Bapak akan bagikan dalam KPD, ya. di sini ada logo, kita serah logonya harus dilakukan. Kadang-kadang Setiap kelompok mencatat apa-apa saja yang ada di video tadi, kemudian didiskusikan, setelah itu dipresentasikan di muka kelas, ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan, ya. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi mengapa Rasulullah SAW itu kemudian ada dia berhijrah ke Madinah bukan ke tempat lain, ya? Karena salah satunya adalah Madinah itu tempat yang paling dekat dengan Mekah, ya. Kemudian di Madinah itu sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, ya, dan Nabi Muhammad SAW pun sudah mengenal kondisi Madinah sehingga Rasulullah itu berhijrah ke Madinah, ya. Itu jawabannya, ya. Terima kasih. Baik, silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, semua dicatat, anak kamu catat semua. walaupun dia tanggalnya 30, kemudian ada surat sendiri yang keluar, berarti dia surat nomor Ya, adakah di antara kalian yang sudah selesai? Selesai? Sudah? Ya, baik. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, ketika sudah selesai semua, kita persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kondisi masyarakat Madinah sebagai kondisi sosial dengan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman yang selatan dan Syariah yang utara. 2. Peristiwa hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Muhammad SAW kelanjutan budi pekerti dan sifat-sifat yang lain. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita persilakan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu untuk masyarakat Madinah sebelum Islam dari sosial kan orang yang bisa ayatnya diungkapkan bisa nafsu tidak sudah dikenal Nabi Muhammad SAW karena kewajiban
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus. Jadi setelah kita mendengarkan tadi semua hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 sudah bagus ya. Kelompok 2 sangat bagus. Kelompok 3 juga bagus dan kelompok 4 bagus. Jadi sekarang tadi semua presentasi dari semua kelompok. Siapa yang bisa melakukan? Ya, silakan. Ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, bagus sekali. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini yaitu yang pertama bahwasanya kondisi Madinah sebelum datang di Islam dari segi kondisi sosial ada dua suku yang saling berperang, yaitu suku Aus dan Khazraj ya. Mereka suka berperang pada waktu itu ya. Yang kedua dari segi politik bahwasanya suku-suku itu akan bergantung kepada siapa kelompok yang paling kuat ya. Maka disitulah suku-suku akan bergantung ya. Dan yang ketiga dari segi ekonomi bahwasanya Madinah itu merupakan kota yang paling strategis pada perdagangan pada waktu itu karena berdekatan dengan Yaman sebelah selatan dan berdekatan Syria dengan bagian utara ya. Jadi begitulah kondisi Madinah pada waktu itu. Dan yang kedua, bagaimana proses-prosesnya sehingga Rasulullah itu berhijrah ke Madinah ya. Yang pertama adalah karena waktu Rasulullah berdakwah sudah secara terang-terangan, kafir Quraisy itu sudah mulai marah, sudah mulai terganggu ya. Jadi Rasulullah itu bersama para sahabatnya sudah mulai mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy, ya, sehingga inilah sebabnya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Yang kedua adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah itu berhijrah ke Madinah. Dan yang ketiga, bapaknya Rasulullah itu meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah. Ya, mengapa Rasulullah itu memilih Madinah? Ya, dan yang selanjutnya Madinah itu dekat dari kota Mekah. Nah, makanya Rasulullah itu berhijrah ke Madinah. Dan yang selanjutnya Rasulullah itu mengenal bahwasanya di Madinah itu penduduknya lembut-lembut, suka baik-baik ya. Sehingga Rasulullah itu memilih tempat hijrahnya ke Madinah Al-Munawwarah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Madinah Al-Munawwarah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita mengenal sejarah bagaimana kondisi Madinah pada waktu itu dan bagaimana proses hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu Rasulullah berhijrah ke Madinah. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi insya Allah kita akan belajar nanti pada pekan yang akan datang. Kita akan mempelajari tentang bagaimana meneladani semangat Rasulullah SAW dan para sahabat berjuang di Madinah, insya Allah. Dan sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.